Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran semuanya, tentunya yang saya hormati semuanya, yang saya cintai semuanya, mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya juga ingin masih tetap membahas ya, mungkin minggu-minggu ini saya itu pengen membahas dari beberapa para subscriber saya yang menanyakan ya akan permasalahan-permasalahannya. Yang ditanyakan sekarang di dalam permasalahan mahar katanya ya. Permasalahan mahar katanya boleh gak sih seorang suami menjual mahar istrinya? Baik. Sekalian tolong didengar baik ya para jamaah Al-Asran. Mungkin tidak hanya itu saja yang akan saya bahas. Saya ingin sedikit membahas dari beberapa permasalahan yang bersangkutan dengan mahar, begitu ya. Ya mungkin kita sudah ketahui ya bahwa di dalam mahar itu merupakan salah satu kewajiban yang mana termasuk di dalam akadnya ijab qabul ketika suami menikahi seorang perempuan, seorang istri seperti itu ya. Nah, berarti kan itu yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya. Jika dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya ya berarti udah barang tentu ketika sudah menikah yaitu menjadi hak mutlak, hanya milik istrinya saja. Ya, jadi hak mutlak sekali lagi hanya milik istrinya saja, barang istrinya saja, seperti itu. Dan memang dianjurkan sekali kalau di dalam pertikahan itu mengeluarkan mahar dengan sesuatu barang yang dianggap berharga, begitu ya, yang dianggap berharga. Jadi kalau misalkan ada ijab qabul, kemudian mas kawinnya misalkan berupa seperangkat alat sholat itu gimana? Ya kalau istrinya ridho sih, ridho dengan seperangkat alat sholatnya aja syah nggak? Ya syah sih. Tapi kalau saya kayaknya saya nggak mau deh. Kalau hanya seperangkat alat sholat saja gitu ya. Karena ya sebelum menikah pun saya sudah punya seperangkat alat sholat gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan perempuannya ridho ya tidak apa-apa. Seperti itu. Nah di dalam mas kawin kalau bisa itu mas kawinnya itu jangan ada syaratnya ya. Di dalam mas kawin itu sebaiknya jangan ada syaratnya. Karena begini loh, ada beberapa kasus ya, beberapa permasalahan misalkannya seperti ini. Aku tuh gak seneng banget gitu ya, misalkan mempunyai seorang suami, misalkan perokok misalkan gitu ya. Aku tuh gak ingin mempunyai seorang suami perokok. Jadi perokoknya udah parah banget gitu. Aku tuh nggak pengen loh mas, mas kawinnya aku nggak perlu emas misalkan, aku tuh nggak perlu uang misalkan. Tapi aku pengen mas kawinnya itu adalah kamu itu berhenti merokok gitu loh selamanya. Karena aku nggak pengen di rumah aku misalkan ada seorang perokok, misalkan seorang istrinya tuh minta gitu ya kepada calon suaminya, mas kawinnya itu adalah dengan berupa kamu berhenti merokok selama kita bersama bareng-bareng, aku gak pengen kamu itu merokok. Dan misalkan suaminya itu menyetujui, oke, mas kawinnya karena saking banget pengen menikah sama seorang perempuan tersebut, mas kawinnya itu adalah berhenti merokok ya. Jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan merokok ya nanti gimana nih hukumnya, kalau merokok lagi nanti gimana nih hukumnya. Nah berarti kan itu mas kawinnya itu berupa syarat kan, itu berupa syarat. Nah, oke, kemudian menikah, ijab qabul, karena ini udah perokoknya udah parah banget. Kemudian setelah beberapa bulan menikah, ya suaminya merokok lagi gitu. Nah itu gimana nih ke pertikahannya? Itu bisa saja menceraikan kepada pertikahannya. Kenapa? Dikarenakan hal itu termasuk menjadikan syarat. Kan istrinya tuh minta, oke, aku mau menikahi kamu tetapi dengan mas kawinnya adalah kamu harus berhenti merokok. Berarti di dalam pertikahannya itu meminta kamu tuh harus berhenti merokok. Jadi kalau bisa jangan sampai mau di dalam mas kawin itu yang mana ada syaratnya. Seperti itu ya. Nah sekarang misalkan untuk contoh kasus yang lain. Misalkan gini, gimana nih kalau misalkan sekarang ada yang mana mas kawinnya itu misalkan dengan membaca surat
menalar misalkan gitu ya. Menalar misalkan surat Waqiah misalkan ya. Ataupun menalar surat An-Nisa misalkan gitu. Oh itu misalkan mau nikah itu suaminya tuh calon suami itu sampai nalar dulu nih misalkan surat Ar-Rahman misalkan gitu. Dan ketika ijab kabul pun ya membaca dengan surat Ar-Rahman tersebut gitu. Apakah itu juga syah? Itu juga syah. Kalau istrinya ridho, dengan syarat kalau istrinya ridho gitu. Tapi setelah menikah tuh gimana? Lupa lagi nih suaminya. Misalkan akan surat Ar-Rahmannya itu lupa lagi. Itu gimana? Itu kalau seperti itu kasusnya sama gak seperti yang tadi. Nah kalau seperti ini kasusnya berbeda. Jadi kalau suaminya itu lupa lagi, itu tidak termasuk syarat setelah menikah gitu ya. Itu cuma syarat ketika ijab kabulnya aja. Maka kalau misalkan suami itu lupa lagi akan surat Ar-Rahman, maka tetap aja di dalam pertikahannya itu adalah syah. Seperti itu ya. Oke, jadi ini permasalahan tentang kali ini saya ingin membahas permasalahan tentang yang berhubungan tentang mahar-mahar gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih seperti ini nih, bagaimana sekarang itu maharnya itu suka ada kan? Maharnya itu yang diukir, maharnya itu yang diukir sesuai dengan misalkan hari kita menikah gitu ya, akan jadi kenangan gitu ya misalkan. Diukir dengan uang logam beberapa ratus rupiah misalkan menikah pada tanggal anu bulan anu gitu ya, itu boleh gak sih gitu ya. Ya itu kembali lagi juga kepada istrinya, calon istrinya, yang aku nanti kalau menikah pengen loh misalkan mas kawinnya misalkan berupa emas segitu gram, tapi aku pengen menjadi kenangan nih buat kita gitu ya. Misalkan istrinya meminta seperti itu ataupun calon suaminya yang meminta seperti itu dan calon istrinya itu misalkan meridhoi, ya aku nggak apa-apa katanya, misalkan mas kawinnya itu meskipun tak bisa aku pakai nanti jadi di hiasan dinding gitu di rumah kita menjadi hiasan misalkan gitu ya. Sekarang suka ada yang tren seperti itu ya, yang mana perhiasannya itu sengaja dibingkai terus dikasih kaca diperindah, itu adalah sebagai kenangan misalkan tanggal bulan pernikahan kita. Nah seperti itu juga apakah syah gitu ya. Nah itu juga sama syah dengan syarat yaitu tadi kalau calon istrinya meridhoi, mas kawinnya mau seperti itu. Nah sebetulnya sih banyak banget ya kasus di dalam mahar sih. Nah sekarang untuk permasalahan yang lain nih, gimana teh kalau misalkan mas kawinnya itu dipinjam, ya artinya nggak dibayar kontan lah gitu ya. Keren nih awalnya, misalkan mas kawinnya sampai 200 gram, wah 200 gram dikalikan sekarang 800.000 berapa, tapi ujung-ujungnya tidak dibayar kontan alias ngutang dulu gitu ya. Misalkan yang baru kontannya itu sekitar 20 graman dan diutangnya itu berarti 180 gram gitu ya berarti ya gitu. Nah kalau itu gimana? Ya kalau istrinya ridho ya itu juga nggak apa-apa gitu. Kalau istrinya ridho ya, tapi kalau istrinya gak ridho gak mau, ih malu banget aku nanti misalkan udah keren 200 gram tapi ngutang gitu. Gak mau misalkan ya, kalau gak mau itu ya gak boleh, sekemampunya aja. Tapi kalau istrinya ridho boleh ya, kalau istrinya ridho dengan diakhiri dengan kata ngutang ya gak apa-apa ya. Tapi gimana nih setelah perjalanan menikah, itu kan suaminya masih punya utang nih, ada beberapa gram emas yang belum dibayar ya. Nah belum lunas itu utangnya dibayar, tapi ya naudzubillah ya, misalkan pertikahannya itu maaf misalkan cerai gitu ya, misalkan di tengah perjalanan pertikahannya cerai. Apakah ketika setelah cerai itu bagi bekas suaminya itu apakah masih tetap hutang ataupun bisa dianggap ya udah aja karena ya udah cerai? Nah maka itu masih tetap hutang, wahai suami, itu masih tetap hutang ya. Waduh aku belum dibayarnya 100 gram lagi nih, itu masih tetap hutang meskipun di dalam pertikahannya itu udah cerai ya. Karena yang namanya hutang kan jangankan ditinggal cerai, ditinggalkan meninggal, suaminya meninggal,
utangnya belum lunas, maka tetap itu menjadi hutang bagi seorang suami. Tetapi apakah seorang istri tidak kasihan ya kepada seorang almarhum yang yang meninggal membawa utang ya? Kalau istri solihah ya diridhokan aja ya, itu kasihan kan nanti kepada suaminya seperti itu. Nah itu ya, nah itu deh kasusnya. Oke, ada lagi gak ya kasusnya? Biar nanti ini banyak kasus ya, biar nggak lagi yang banyak bertanya nih. Makanya saya kasih banyak contoh di dalam video ini. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan nih seperti ini. Gimana nih Teh? Sebelum menikah nih, gitu ya, sebelum menikah. Ngobrol dulu nih sama pasangan kita ya, sama calon kita gitu. Neng, nanti mas kawinnya biar ya nggak pakai emas gitu. Terus calon istrinya bilang, kenapa nggak pakai emas? Kan sekarang kan biasanya kalau ilahar mas kawin itu kan pakai emas gitu. Aku pengennya pakai uang, misalkan kata laki-lakinya gitu ya. Aku pengennya tuh pakai uang gitu, nggak pakai emas, boleh nggak? Dan kemudian calon istrinya bilang kepada calon suaminya, ya nggak apa-apa deh kalau kamu pengennya pakai uang, aku ridho aja gitu ya, pakai uang. Dan calon istrinya itu berpikir, oh ya nggak apa-apa deh pakai uang, nanti juga kan uangnya jadi milik aku, kalau aku pengen dibeliin emas ya tinggal aku beli aja gitu ya, misalkan berpikir pendeknya itu udah seperti itu. Nah setelah itu oke, jadi gitu ya, hari kepertikahan. Nah ketika ijab kabul, suaminya itu berkata, dengan mas kawin uang tunai sebesar misalkan berapa ya? Misalkan 500.000 rupiah dibayar kontan, misalkan gitu. Nah, istrinya itu kaget gitu ya. Hah? 500.000 gitu ya, nyesek banget, misalkan perasaan dalam hati istrinya tuh nyesek banget, kok nyesek, masa sih gitu ya, kok mas kawinnya cuma 500.000 rupiah gitu, aku kira ya aku itu ridho gitu ya, nggak apa-apa deh aku emas diganti dengan uang, cuman aku nggak menyangka kalau uangnya itu hanya sebesar 500.000 aja gitu ya. Masa 500.000 lah misalkan untuk beli pakaian 2 setel pun itu udah habis misalkan gitu. Itu gimana gitu ya. Artinya ya ada rasa penyesalan lah, kayak kurang ridho loh gitu istrinya gitu ya. Nah itu gimana Teh? Ya makanya ya itu ada hak loh ya. Ada hak seorang calon perempuan untuk menanyakan mas kawin kepada calon suaminya ya. Jadi kalau misalkan kamu takut nanti ketika ijab kabul kamu tuh merasa nyesek di dalam hati kamu itu ternyata mas kawinnya itu cuma setengah gram ataupun cuma 1 gram. Ya daripada kamu nanti nyesek, ya udah ketika kamu sebelum menikah itu kamu tanyakan dulu kepada calon suami kamu. Tapi kan aku malu ya kalau aku harus nanyakan berapa mas kawinnya gitu. Nah karena takut dibilangnya matre kek atau apa kek gitu ya. Nggak apa-apa ya daripada nanti kamu nyesek di dalam hati kamu dan kamu nanti gak merasa ridho kan, seperti itu. Ya udah tanyakan aja, mas nanti kalau misalkan kita menikah aku pengen tanya, atau alasannya gini aja deh, mas kan kalau misalkan kita nikah kan suka ditanya dulu tuh di KUA kan. Nah KUA itu suka nanyain nanti kalau misalkan ijab kabul itu berapa mas kawinnya. Kalau malu ya udah tanyainnya gitu aja gitu kan. Kalau kita mau nikah kan biasanya suka ditanya kan di KUA, nanti berapa nih mas kawinnya gitu. Ya udah nanyanya gitu aja. Kalau misalkan kita sebagai calon istri merasa malu, itu mas kawinnya berapa gitu ya. Aduh Neng, aku tuh cuman sanggup mas kawinnya itu misalkan 10 gram misalkan gitu. Nah terus misalkan anak perempuannya itu misalkan bilang nih ke orang tuanya, mah kata mas nanti mas kawinnya itu kurang lebih sekitar 10 gram misalkan. Dan ternyata, nah ini biar ada lagi nih permasalahan yang baru. Dan ternyata misalkan orang tua calon istrinya itu gak mau, masa mas kawinnya itu cuma 10 gram. Masa mas kawinnya cuma 10 gram, kakak kamu aja ketika
menikah itu mas kawinnya itu misalkan 50 gram. Enggak ah, bilang ke calon suami kamu, kalau mau menikahi kamu mas kawinnya itu 50 gram. Waduh, ini gimana nih gitu ya. Nah, maka diceritakan nih sama anak perempuannya itu kepada calon suaminya, Mas, kata ibu aku katanya gak akan menikahkan Mas ke aku kalau mas kawinnya itu tidak 50 gram. Waduh, calon suami itu udah kebingungan. Aduh, itu 40 gram uang cukup besar sekali, aku tuh gak sanggup misalkan. Maka kalau seperti itu bagaimana? Yaitu sebetulnya hak-hak dari seorang perempuan. Karena memang itu adalah termasuk salah satu memang kewajiban yang harus dikasihkan oleh calon suami kepada pihak sang istrinya. Nah, kemudian dikarenakan anak perempuannya tuh udah cinta banget gitu ya kepada calon suaminya itu, sehingga anak perempuannya itu misalkan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya, misalkan calon istrinya itu punya tabungan gitu ya, sehingga uang tabungannya itu dikasihkan kepada calon suaminya. Mas, ini aku punya uang tabungan biar memperingan akan mas kawin kita ini misalkan, karena ini kan memang salah satu syarat yang diinginkan oleh orang tua aku. Nah, kalau kelakuan anak perempuan seperti itu misalkan membohongi kepada orang tuanya, itu termasuk dosa ataupun tidak. Nah, memang berbohong itu adalah dosa, tetapi kalau menimbang akan satu sisi akan mencapai suatu kemaslahatan, maka hal itu tidak apa-apa. Ya, jadi diniatkannya kan ini untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dan ya karena apa? Ya karena memang anak perempuannya udah cinta banget, dan menurut pemikiran anak perempuan bahwa calon saya itu memang memang udah cukup baik di dalam agamanya juga, harus cari yang gimana lagi misalkan gitu ya. Tetapi kekurangannya cuman itu, ya kekurangannya cuma dikarenakan ekonominya yang agak cukup lemah sehingga tidak mampu untuk mengeluarkan mas kawin itu. Maka hal itu apakah boleh dilakukan oleh anak perempuannya? Maka hal itu boleh dilakukannya meskipun ia berbohong, tetapi kan berniat untuk suatu kemaslahatan. Seperti itu ya. Jadi ini banyak ya yang udah saya terangkan, ini beberapa permasalahan. Oke, sekarang permasalahan yang lain nih di dalam mas kawin. Nah, misalkan saya kembali lagi nih ke salah satu contoh yang mana mas kawinnya itu tidak lunas alias ngutang ya. Nah, misalkan mas kawinnya itu ngutang 10 gram tetapi baru dibayar 5 gram. Ya, 5 gramnya lagi misalkan belum dibayar, dan calon istrinya itu nggak tahu kalau akan ngutang gitu ya. Mas, nanti kita kalau nikah mas kawinnya berapa? Insya Allah ya Neng, mas kawinnya itu 10 gram. Ah, udah gak apa-apa deh, 10 gram aja aku udah seneng. Tapi nggak tahu calon istrinya kalau mas kawinnya itu ternyata ngutang sebagian. Ternyata ketika waktu mau ijab kabul, aduh aku malu nih, aku udah bilang nih kepada calon istri aku mau ngasih mas kawin 10 gram. Tetapi ketika hari H cuman punya 5 gram aja, tapi aku udah janji nih mau ngasihnya 10 gram. Akhirnya 5 gramnya itu ngutang, dan perempuannya itu sangat gak seneng banget gitu ya, merasa aduh malu banget dilihatin sama orang, ternyata yang 5 gramnya lagi ngutang ya, tapi harus gimana lagi ya. Nah, ketika pada malam pertama ketika suaminya itu mendekati istrinya dengan bermaksud ingin menggauli istrinya, kemudian istrinya bilang gini nih sama suaminya, kan udah jadi suaminya ya pada malam pertama, gak mau malam ini aku belum mau memberikan aku ke kamu misalnya, ya artinya menolak untuk melakukan berhubungan. Pokoknya aku gak mau malam ini berhubungan dengan kamu sebelum kamu melunasi 5 gram lagi. Gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Dikarenakan ngutang 5 gram sehingga istrinya gak mau dihubungi sama suaminya kalau belum melunasi yang 5 gram lagi. Apakah itu termasuk nusyuz? Apakah itu termasuk dosa? Nah, hanya untuk kasus ini aja itu tidak termasuk dosa. Jadi boleh istrinya meminta dulu kepada suaminya melunasi itu, karena itu memang udah hak paten milik istrinya. Gitu ya? Iya. Ya. Jadi sekali lagi boleh istrinya menolak melakukan berhubungan, tetapi
Ini mah misalkan utangnya 5 gram lagi kan belum dibayar, ketika suaminya ngajak, aduh sebenarnya aku pengen nolak nih karena aku tadi kesel banget kenapa ngutang misalkan. Tapi aku mau bilang sama suami aku malu gitu ya, aku malu misalkan, pengennya bilangnya gitu tapi aku malu misalkan. Ataupun ya nggak apa-apa deh, belum dibayar juga deh, gak apa-apa gitu. Akhirnya pada malam pertama itu melakukanlah berhubungan antara suami dan istri gitu ya. Kemudian seminggu kemudian ketika suaminya ngajak pada istrinya, terus istrinya bilang gini, gak mau malam ini aku gak mau berhubungan sama kamu. Loh kenapa? Aku inget nih sama mas kawin aku 5 gram lagi. Pokoknya aku gak mau berhubungan sama kamu asalkan yang 5 gramnya itu dibayar lagi. Dibayar dulu gitu. Nah kalau itu gak bisa ya. Kalau itu nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena pada malam pertama kamu tuh sudah menyerahkan keperawanan kamu kepada suami kamu. Sehingga pada hari-hari besoknya kamu tuh nggak bisa lagi dengan dalih aku pengen dulu dibayar sebagian mas kawinnya itu. Beda ya, dari yang pertama dengan yang ini ya. Jadi kalau udah digauli oleh suaminya nggak bisa, itu termasuknya nusyuz aja, seperti itu ya. Oke. Sekarang permasalahan lain apa? Sebetulnya yang ditanyakan di kolom komentar sih bukan ini, katanya yang bertanya di kolom komentar gini, Teh gimana ya? Aku itu menjual mas kawin istri aku tanpa sepengetahuan istri aku dan akhirnya uang mas kawin itu habis. Itu sebetulnya yang ditanyakan. Maka bagaimana hukumnya? Maka itu hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena mas kawin itu adalah hak mutlak milik istri kamu. Berarti kalau kamu pengen menjual mas kawin milik istri kamu, ya harus bilang dulu. Gak boleh tanpa sepengetahuan kamu ujuk-ujuk aja ambil. Karena lagi gak dipakai emasnya ada di lemari. Kamu ujuk-ujuk ambil, kamu ujuk-ujuk jual, habis pula uangnya. Itu tidak boleh. Itu haram ya wahai suami yang bertanya. Jadi kalaupun misalkan kamu ingin menjual mas kawin istri kamu dengan alasan karena udah ekonominya rendah banget ataupun dikarenakan ingin usaha tapi kurang modal, bicarakan yang baik dengan istri kamu. Yang kita kan mau pengen usaha tanda maju ya, sekarang AA tuh pengen ngemodal tapi nggak punya modalnya, gimana kalau misalkan ngejual mas kawin kamu ridho nggak? Maka bagi seorang istri yang sholihah ya, bagi seorang istri yang sholihah meridhoi, mangga Kang, tidak apa-apa. Meskipun ini mas kawin adalah milik aku, tetapi dijadikan modal untuk usaha kamu, kan hasil-hasilnya untuk aku juga, untuk anak-anak kita juga. Oleh karena itu aku ridho berikan mas kawin ini untuk modal usaha kamu ya, dan ditambah oleh istrinya. Mudah-mudahan Kang, modal mas kawin ini menjadikan suatu keberkahan, keberhasilan di dalam mas sekarang berusaha. Masya Allah, kalau itu adalah dimiliki seperti itu adalah wanita yang begitu solihah sekali ya. Ya karena kan kalau untuk kepentingan keluarga kan ujung-ujungnya suami bukan dimakan sendiri kan, tetapi untuk modal usaha, hasilnya untuk siapa? Ya kan untuk bareng-bareng lagi kan, untuk suaminya ada, untuk istrinya ada, kalau udah punya anak ya untuk anaknya juga ada, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan mungkin aja permasalahan mahar ini mungkin aja deh ada permasalahan yang lainnya. Tapi ini agak cukup lama juga saya menerangkan, tapi mudah-mudahan dari beberapa mahar yang sudah saya terangkan ini bisa mewakili dari beberapa pertanyaan yang mungkin di dalam benaknya yang berhubungan tentang mahar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.